Yesus ini harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Batak, bukan untuk bangsa Toraja, bukan untuk orang Manado, bukan untuk orang Cina, bukan untuk orang Flores, bukan untuk orang apapun itu yang merasa dirinya sebagai Kristen, Katolik atau apapun sektenya. Bukan. Tetapi Yesus dibunuh oleh pelaku. Dasar pijakannya itu hanya karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, Anda lewat, pendeta lewat, lulusan STT lewat, S2, S3, S4, S5, S tontong dari teologi Kristen lewat semuanya. Kenapa? Karena yang bernubuat ini adalah imam kepala tertinggi. Karena itu, apa katanya? Ketika dikatakan, dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang tercerai-berai. Apa yang terjadi? Apa intinya? Baca nomor 53. Apa itu? Mulai hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sebelumnya tak ada di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Yeremia, di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab apapun itu, tidak ada cerita-cerita untuk membunuh orang suci, untuk membunuh orang yang dikasihi, untuk membunuh orang benar. Itu tak ada. Teu aya, ndek nara. Itu enggak ada. Muncul kemudian prinsip untuk membunuh Yesus, asas pembunuhan berdasarkan atas apa? Takut bangsanya dirampas oleh Roma, saudara-saudara. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nah, Kristen muncul ratusan tahun kemudian. Oh, Yesus turun ke bumi memang untuk nebus dosa. Saudaraku, cerita itu tidak ada pada saat kejadian di dalam rumah tangga Yahudi. Siapa kalian yang sok tahu? Sedangkan pada saat itu, setelah mereka sepakat membunuh Yesus, apa reaksi Yesus? Baca 54. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota bernama Efraim, dan disitulah Yesus tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus. Dan sambil berdiri dalam bait Tuhan, mereka berkata seorang kepada yang lain, dari satu orang kepada seorang yang lain. Bagaimana pendapatmu? Akankah Yesus akan datang ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada agar melaporkannya, agar mereka dapat menangkap atau membunuh Yesus. Wow. Kemana para pendeta saat itu? Kenapa? Kemana kemudian pastor? Kemana jemaat-jemaat mingguan? Kemana bom-bom? Kemana Edis? Kemana RK? Kenapa kalian tidak ke situ? Kasih jawaban kepada mereka. Imam kepala, ente salah. Yang benar, Yesus ini harus kita bunuh. Bukan karena takut kepada dirampasnya bangsa ini oleh orang Roma, bukan. Tetapi karena dosa kita dari Adam. Saya yakinkan orang-orang ini akan diludahi mentah-mentah oleh orang Yahudi. Gak ada cerita itu. Gak ada. Endingnya adalah Yesus ingin dibunuh. Sekarang permasalahannya di mana? Pencipta langit dan bumi yang mengutusnya, ketika ternyata orang-orang Yahudi dan Romawi, orang-orang Yahudi ingin membunuh utusan Tuhan karena takut bangsanya dirampas oleh Roma, apakah pencipta yang mengutusnya begitu indah, tanpa ayah, dengan berbagai macam mukjizat yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel, membiarkan utusannya teraniaya hanya karena keserakahan? Atau yang diterangkan oleh Al-Quran itu yang terjadi? Aku ketika melihat, wahai Nabiku Isa alaihi salam, pengingkaran umatmu,
mereka mengingkari, mereka membuat tipu daya, mereka kemudian melakukan sesuatu yang tidak aku sukai. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uk ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Aku mengangkat engkau wahai nabiku setelah kaummu, umatmu melakukan makar tipu daya muslihat ingin membunuhmu. Saudara Kristen, kalau Anda tenangkan saraf-saraf di kepala Anda, duduk tenang sambil ngopi, Anda baca coba Matius 4 atau Matius 1. Matius 4 yang Anda baca coba. Atau Lukas 4 yang Anda baca. Duduk pelan-pelan. Iblis datang kemudian kepada Yesus. Apa kata Iblis? Hei Yesus, jika engkau ini betul-betul utusan yang maha tinggi. Kalau orang Yahudi bilang anak itu hamba yang diutus atau Mesias atau orang yang diurapi Tuhan, orang pilihan, juru selamat kepada kaum yang diutus kemana dia diutus. Jika engkau adalah anak yang maha tinggi, utusan yang maha tinggi, hamba yang maha tinggi, kekasih yang maha tinggi, orang yang intim kepada yang maha tinggi, maka ada tertulis tentang engkau. Engkau tidak bisa kena bahaya, engkau tidak bisa kena penyakit, engkau tidak bisa kena sengat ular, engkau tidak akan kena racun, engkau tidak akan mati, bahkan sekedar kakimu terantuk kepada batu pun tidak akan diizinkan. Buang dirimu ke bawah, jatuhkan dirimu ke bawah. Jika engkau betul adalah anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di kakinya, tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis. Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai Tuhanmu. Orang Kristen memelintir karena memang dasar ingin menyesatkan, dipelintir seakan-akan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu Yesus jangan dicobai. Padahal awalnya sebelum Yesus berkata seperti itu, Yesus, jika engkau anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada firman Tuhan yang berbunyi, aku akan mengutus malaikatku untuk menjaga anakku agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Aku akan mengutus malaikatku. Dan ternyata memang tertulis di dalam Mazmur 91 dari ayat 1 sampai ayat 16 terinci sekali tentang penyelamatan Tuhan terhadap Nabiullah Yesus alaihi salam atau Isa al-Masih. Inilah yang dinubuatkan Nabi Daud di dalam khotbah Petrus nomor 2 dari Kisah Para Rasul 2 dari nomor 28 sampai nomor 40. Khotbah Petrus mengatakan apa di sana? Daud mendapatkan penglihatan bahwa dia akan mendapatkan keturunan yang akan dibangkitkan menjadi Mesias. Jasadnya tidak ditinggalkan di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, dan dia akan diangkat oleh tangan kanan Elohim alias malaikat. Jadi yang terlanjur kamu salibkan itu derita lu. Allah pencipta langit dan bumi murka kepada kalian, maka yang kau salibkan itu sebagai hukumanmu, dia akan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Makan itu. Inilah yang terjadi terhadap Kristen hari ini. Kutukan. Sehingga dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Jadi Kristen ini menerima hadiah kutukan dari pencipta langit dan bumi. Yang mereka sembah adalah makhluk yang dikutuk. Nabi Isa, Yesus orang suci kawan-kawan. Tidak mungkin beliau teraniaya. Tidak mungkin beliau teraniaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan yang ingin menganiayanya, apa kata Yesus dalam Yohanes 8, 37, 38, 39 sampai nomor 45. Apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku sebab kamu tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus bukan sedang ingin menjalankan firman yang ada di dalam Yesaya, di dalam Mazmur, di dalam kitab Daniel. Tidak, bukan sama sekali, bukan. Tapi karena iblislah yang menjadi bapaknya, sehingga mereka ingin membunuh Yesus manusia suci tersebut. Ini kawan, jadi Kristen duduk di luar dulu, Islam duduk di luar dulu. Biarkan kejadian ini kita olah,
kita bedah dengan pisau akademisi. Kalau kita orang berpendidikan dan orang punya intelektual tinggi. Kejadian itu terjadi di Yerusalem, kejadian itu adalah orang-orang Yahudi pelakunya, dan korban di situ adalah Yesus. Sementara pencipta langit dan bumi menyaksikan keadaan itu. Apakah mungkin utusan Tuhan yang Maha Suci ketika dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, barang siapa yang percaya dia akan hidup, barang siapa yang tidak percaya dia akan mati dalam dosanya. Habis itu dibunuh gitu. Hah? Tidak mungkin, itu satu kemustahilan. Maka saudara-saudara, sekali lagi saudara Restrum, yang terjadi bukan yang diceramahkan, yang dihotbahkan pendeta karena duit, pulus, bukan. Tapi yang terjadi adalah apa yang diwartakan oleh saksi. Ingat, Yohanes, penulis Yohanes bukan murid Yesus. Akan tetapi, kredit plusnya adalah penulis buku Yohanes menerima kesaksian-kesaksian. Baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 nomor 25, rupa-rupanya wartawan buku Yohanes menerima kesaksian dari oknum yang kita tidak ketahui, yang menceritakan. Bisa jadi dia tahu, bisa jadi dia melihat, bisa jadi dia benar-benar adalah saksi. Meskipun cerita ini yang ada dalam Yohanes bukanlah firman Tuhan, bukan sabda Yesus, tetapi ingat, ini dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang terdahulu. Kalau hari ini adalah pemberitaan wartawan. Pemberitaan wartawan syarat dengan kebenaran, tetapi kebenaran yang dimuat di dalamnya bukan selevel dengan firman Tuhan, bukan selevel dengan sabda Nabi atau sabda Rasul, akan tetapi itu adalah karya ilmiah yang harus kita hargai. Makanya Al-Quran, Islam dalam hal ini dilarang menolak Bible, dilarang juga menerimanya. Berarti ada di tengah-tengah. Kenapa dilarang menerima? Karena bukan firman Tuhan. Kenapa dilarang menolak? Karena itu adalah ilmu. Saya kira begitu saudara. Kristen adalah orang yang muncul belakangan dengan pola yang dia buat sendiri, sedangkan ada tertulis di dalam kitab sucinya sendiri, kitab yang dianggapnya suci. Oh ternyata latar belakang terjadinya pembunuhan, pencobaan pembunuhan terhadap Yesus, jelas kok ada di situ tertulis. Kenapa harus ngarang? Oh itu sudah dinubuatkan. Kalau itu sudah dinubuatkan, Imam Kayafas akan menghotbahkan. Saudara-saudara, sudah tertulis di kitab kita. Inilah Mesias yang kita tunggu-tunggu untuk datang nebus dosa-dosa kita. Yesus apalagi? Pasti dia lebih tahu. Tapi yang tertulis di sana apa? Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-murid. Kenapa bukan dia yang mempelopori? Wahai Imam Kayafas, wahai imam kepala, wahai orang Farisi, wahai kemudian mahkamah agama, telah tertulis dalam kitab kita tentang aku akan datang dan akan mati nebus dosa kalian. Ayo panggil siapa panitianya, siapa kemudian yang akan menjadi eksekutor, siapa algojo, siapa yang menyiapkan salib, hari apa, di mana kita adakan, siapa panitia, siapa kemudian yang bertugas untuk nangkap saya. Ayo kita siapkan ya, pukul sekian. Baik paman. Itu. Jadi tidak ada upacara-upacara yang menyakitkan, ditampar, diludahi, nggak ada. Seketika ikhlas dan tidak ada teriakan Eli, Eli lama sabaktani. Nggak ada itu, nggak ada. Sudah direncanakan, nggak ada. Sekarang mari kita pukul kecapi, gendang dan kecapi untuk menyambut kematian Tuhan kita. Itu yang harus terjadi, bukan cerita-cerita yang justru bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya. Makanya Al-Quran menolak penyaliban. Seperti itu saudara-saudara. Jadi hari ini peringatan kenaikan Yesus Kristus, ya saya katakan silakan Anda merayakan, itu adalah hak saudara-saudara. Tapi naiknya tidak mengalami kematian terlebih dahulu, akan tapi langsung diangkat oleh pencipta langit dan bumi, karena beliau adalah hamba yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Sekira demikian. Saya minum kopi dulu, silakan. Ada tamu, ada Abang Afida di sini. Masya Allah. Ya, lanjut dulu Bang. Ya, silakan Bang Daniel. Waduh, saya tidak bisa. Oke, kita sapa dulu yang lain mungkin ya. Ini ada Bro Admin dari Katolik juga.
sama Bang Obert. Silakan dibuka mute-nya. Ini kayaknya kalau tidak salah ini Pak Pendeta Obert ini. Aduh, sorry. Dibuka kembali mute-nya Pak Pendeta Obert. Sabar Bang Daniel, di mute dulu ya. Oh ya, silakan. Nah, Pak Pendeta Obert ini kalau pendeta silakan dibuka kembali mute-nya. Bro Admin, selamat malam. Selamat malam Bang Hos. Iya, sama-sama Kristen ya, Bang Obert sama Bro Admin ya. Betul, saya Kristen Bang Fandi. Siap, Pak Pendeta apa kabar? Saya enggak pendeta Bang Fandi. Oh, baik, siap. Oke, Bang Afidas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Afidas, selamat bergabung, Masya Allah. Silakan teman-teman Kristen, kalau Pak Pastor Rostrom, Bang Daniel, atau Bro Admin, atau Bang Obert mau tanggapi apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma tadi, silakan. Kami kasih ruang untuk teman-teman Kristen. Baik Bang. Silakan. Ada dua tadi menarik yang disampaikan Bang Zuma. Kita berdiri di luar tanpa embel-embel Kristen atau Islam. Jadi itu baik ya, melihat yang tertulis. Jadi ada dua tadi yang disampaikan Bang Zuma tentang argumentasi bahwa Yesus itu tidak mati gitu. Pertama, dari Matius 16 ketika Petrus berkata, dikatakan nyala iblis gitu. Karena Yesus mengajak mari ke Yerusalem. Nah itu sebagai argumentasi salah satunya bahwa Yesus tidak mati. Tetapi sebenarnya kalau dibaca di nomor 21 dikatakan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya argumentasi yang disampaikan itu justru terbalik. Justru di sana argumentasinya harusnya Yesus mati. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Lukas 24. Itu benar bahwa harus digenapi yang tertulis tentang aku, yaitu di kitab Taurat, kitab Musa, dan kitab para nabi, bukan di kitabnya seperti kitabnya Paulus gitu ya. Nah, di sana juga argumentasi bahwa Yesus tidak mati. Tetapi kalau dibaca sebenarnya di nomor 46 dikatakan begini. Kalau diikuti tadi yang digenapi itu di nomor 44. Tapi di nomor 46 dikatakan begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Artinya dari dua perikop yang diambil Bang Zuma, dua-dua justru menyatakan mati, bukan menyatakan tidak mati. Mungkin itu saja. Makasih Bang Fandi. Baik, silakan Gurunda. Bang Zuma masih minum selanjutnya. Baik, terima kasih atas materi yang disanggah tadi terkait dengan apa yang saya uraikan. Jadi gini, Al-Quran saya mengatakan ada penyaliban. Ada penyaliban. Penyaliban itu terjadi, pembunuhan pun terjadi. Akan tetapi keadaan itu hanya diserupakan bagi mereka bahwa yang dibunuh itu adalah manusia suci tersebut. Pembunuhan ada. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Pembunuhan itu ada. Makanya tadi di awal saya katakan, Yesus mengatakan, celakalah orang yang menyerahkan aku. Celaka dia. Lalu kemudian saudara membawa Matius 16 tadi. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus kemudian berpaling dan berkata, nyala iblis. Saudara, camkan baik-baik ucapan Yesus. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Berarti kita harus mendudukkan perkara ucapan Yesus ini, bahwa Yesus berserah diri kepada apa yang menjadi ketetapan Allah, bukan ketetapan manusia. Ketetapan manusia
Oh, Yesus dibawa ke sana, disalib, mati. Tapi ketetapan Tuhan tidak. Ketetapan Tuhan tidak. Bahkan Nabi Abraham ketika ingin menyembelih anak tunggalnya, ketetapan Tuhannya apa? Seketika itu juga berubah, anaknya diselamatkan menjadi hewan. Apalagi kalau cuma masalah kayak begini. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ketika Yesus kemudian ingin ditangkap, kemudian Allah merubah keadaan, maka itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kodrat manusia berpikir, orang ditebas lehernya mati. Tapi kalau Tuhan mengatakan tidak, maka tidak. Maka Yesus menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yesus tadi di awal, ketika saudara saya membenarkan Lukas 24:44, harus tergenapi semua perkataan yang tertulis tentang aku di kitab para nabi dan kitab Mazmur. Kitab para nabi, Amsal 21:18. Orang fasik menggantikan orang jahat. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Saya bacakan dalil supaya kita paham bahwasanya apa yang diterangkan kemudian di dalam ucapan Yesus bahwa harus tergenapi semua apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab para nabi. Kita tengok di Amsal 11 coba. Saya ambil dari data nomor 6-nya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang pengkhianat gagal pada kematiannya, dan harapan orang yang jahat menjadi sia-sia. Nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang pengkhianat atau fasik menggantikannya. Ini Adinda, nomor 8 ada kata fasik di sana. Coba buka Amsal 17 nomor 23. Mohon izin. Fasik adalah Fasik adalah orang menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Nah, Yudas. Kembali kepada data tadi, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Yesus yang harus kita jadikan sandaran kan? Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Bukan kitab Roma, Galatia, bukan. Tapi harus kembali kepada kitab tanah, kata Yesus. Itulah yang harus terjadi. Makanya dikatakan oleh Yesus, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Allah memikirkan, aku akan menyelamatkan orang benarku, dan orang fasik akan aku jadikan sebagai penggantinya. Maka Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbihalahum. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, ketika Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham, di situ dikatakan apa? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia telah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Yang bikin rancu kemudian munculnya pemberitaan dari Markus 16 nomor 12. Saya rasa saudara Kristen ini orang terpelajar Bible, tolong nanti bantu saya untuk mencari jawabannya. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada dua orang dari mereka dalam rupa yang lain. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, Markus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dari mana Markus tahu kalau yang nampak 40 hari ini adalah Yesus dalam rupa yang lain? Kalau misalnya kalau Anda lihat di dalam Markus 5 nomor 5, ada orang yang kerasukan setan.
Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18 ada juga orang kerasukan setan, di mana orang itu berbicara bukan atas dirinya, tapi berbicara atas setan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana kalau misalnya Yesus yang nampak dalam rupa lain itu ternyata adalah setan yang masuk ke dalam diri Yudas yang bangkit pada hari ketiga? Karena Markus mengatakan, ini Yesus. Kalau orang yang keluar dari kubur ini, wujudnya rupa lain, dan mulutnya mengatakan, aku Yesus, bisa nggak iblis melakukan itu? Bisa. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, satu hal sebelum diambil alih oleh teman-teman, saya ingin menitip sebuah data di dalam Bible. Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ini sejenak sebelum terangkat ke langit. Berarti bukan lagi dia yang datang kepada Paulus. Bukan lagi yang datang kepada Ananias. Bukan lagi di Pulau Patmos. Karena dia mengatakan, tidak banyak lagi waktu aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan dia si iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti upaya si iblis berkhianat itu sia-sia. Upaya imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan kesaksian-kesaksian palsu itu sia-sia. Karena Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Terakhir, titipan saya yang terakhir, Yohanes 12 nomor 31. Boleh nanti dibaca satu perikop, kalau keberatan satu ayat saya yang ambil. Lihat dalam Yohanes 12:31 apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Kalau keluar dari surga sudah terjadi pada zaman Adam. Satu-satunya tempat keluar, lihat di dalam 2 Petrus 1 atau 2 nomor 4, malaikat-malaikat yang adalah pemberontak dilemparkan masuk ke dalam kubur. Dan lihat di dalam Yesaya 14 nomor 15, sebelumnya nomor 12, baca 13, 14, 15, ketika iblis ingin naik ke langit menyamai Tuhan, dia bermimpi untuk naik ke awan untuk menyamai Tuhan. Kemudian, tapi apa kata Tuhan? Sebaliknya, ke dalam kubur aku lemparkan engkau. Nah, ini maksudnya dilemparkan dari mana ini si iblis? Ketika kemudian Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ini. Jadi dilemparkan keluar pada hari ketiga itu siapa? Kata Yesus, iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Makanya saudara-saudara Kristen, kita harus mengakui, Paulus sendiri begini, mohon maaf nih, terakhir lagi. Paulus sendiri mengakui bahwasanya ada Yesus lain yang berbeda dengan Yesus yang Paulus ajarkan. Itu diterangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Subhanallah. Yesus sendiri mengatakan ada Injil lain, ada kemudian Yesus lain yang datang selain daripada Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mana Yesus yang lain itu? Yesus sendiri juga mengatakan, waspadalah kepada Yesus lain. Jadi Paulus mengatakan ada Yesus lain, Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Berarti ada 2 Yesus. Sekarang tolak ukurnya 30 menit, 30 detik terakhir. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami bermujizat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu Tuhan Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku Yesus tidak mengenal kalian. Berarti pendeta yang mengusir setan, bermujizat di gereja-gereja itu dan berhasil, itu memanggil Yesus yang mana? Ternyata Yesus yang asli tidak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku,
kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berarti memang ada di dalam Kristen ada dua Kristus, ada dua Yesus. Di dalam Al-Quran ada penyaliban, bukan Nabi Isa yang disalibkan, tapi oknum yang lain. Saya kira begitu, saudara-saudara. Kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan nanti saya tanggapi. Diambil alih dulu, Dinda host. Siapkan dah. Bang Bro Admin mau Iya, ditanggapi? nyambung. Nah, nyambung kan? Nih, mau nyambung. Checklist centang. Oh, silakan. Iya, kebetulan lagi bahas Yesus sama Nabi Isa, jadi ikut nyambung ya, Bang ya. Nah, tadi Bang Zuma, kalau memang mau bicara tentang nubuatan, langsung saja ayat yang dikutip oleh Yesus, jangan yang Amsal. Amsal itu nggak dikutip. Kalau yang dikutip oleh Yesus langsung itu ada yang berbunyi Eli Eli lama sabachthani, merujuk kepada Mazmur. Dan di dalam Mazmur juga itu sudah digenapi karena cerita-cerita berikutnya di Mazmur 22:7-8 misalnya dikatakan di situ, semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibir, menggelengkan kepala. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membebaskannya. Itu digenapi di dalam Matius, di dalam Matius 27:39-43 ya. Orang-orang yang lewat mengejek Yesus pada waktu disalib. Dan imam-imam kepala berkata, ia menyerahkan diri kepada Allah, biarlah Allah yang menyelamatkan dia. Jadi kalau memang mau bicara nubuatan, langsung ke teks yang dikutip oleh Yesus. Dan itu sudah terbukti, bukan orang lain yang menggantikan Yesus, nggak ada cerita itu. Itu cerita di luar kekristenan atau di luar Alkitab. Kalau kita bicara prinsip, ya itu pemalsuan. Karena tidak sama dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dalam prinsip orang Kristen berarti cerita itu cerita bohong. Begitu Bang Sumadan. Kalau memang mau bicara nubuatan, ya diteruskan aja di Mazmur itu. Ada juga di Mazmur berikutnya, misalnya 2:16. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu juga digenapi dalam peristiwa salib. Karena waktu disalib, Yesus dipaku di tangannya dan di kakinya. Secara harafiah sekali itu menggenapi Mazmur 22 yang nomor 16. Mereka menusuk tangan dan kaki. Jadi tentang penggenapan orang Kristen, kita nggak ada keraguan-raguan, nggak ada kebingungan. Apalagi kebingungan tentang tokohnya yang disalib Yesus atau bukan, kita nggak dalam posisi itu. Kalau ada orang lain misalnya kebingungan yang disalib itu Yudas atau bukan, atau murid yang setia, atau orang lain, atau cerita yang diserupakan, itu bukan urusan orang Kristen. Itu cerita yang berbeda, atau mungkin ya namanya penyesatan berita lah begitu. Kemudian lagi tadi tentang kenampakan ya, yang sesudah itu yang di dalam Markus 16:12 bahwa ada orang yang atau murid tidak mengenali Yesus, betul. Itu dikatakan rupa yang lain. Jadi di dalam Lukas 24:16 dikatakan bahwa mata mereka seperti dihalangi sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Jadi semacam ada penghalang. Kalau bagaimananya kita nggak ngerti, tapi kalau dalam pengajaran orang Kristen ya secara simbolis ini sedang menunjukkan misteri kebangkitan. Bukan sedang menunjukkan ada orang lain yang diserupakan, nggak ada cerita seperti itu. Nah, yang terakhir tadi ya, tentang lumayan banyak ya. Di Yohanes 14:30, aku tidak akan berkata-kata banyak lagi dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau dalam ayat ini yang tadi Bang Suma sampaikan, memang betul penguasa dunia ini ya si setan atau si iblis. Dan di ayat berikutnya disambung dengan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi ini dikatakan Yesus pada waktu penyalibannya ya, penguasa dunia ini merujuk ke iblis, dilempar keluar ini maksudnya dikalahkan atau dicabut otoritasnya. Bukan dilempar keluar kayak tadi keluar masuk neraka atau gimana, enggak. Bukan seperti itu. Karena penyaliban Yesus ini akan mengalahkan kuasa dosa atau kuasa iblis, sekaligus menghakimi dunia yang menolak terang atau menolak Yesus. Jadi kemana iblis dilemparkan? Ke neraka bukan. Kita belum sampai bicara tentang itu. Jadi iblis dilempar keluar ini maksudnya sebagai otoritasnya atau penguasanya yang dilemparkan. Begitu Bang Suma.
Itu tanggapan saya, terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, secara data, saudara mengambil Mazmur 22. Eli, Eli, lama sabaktani. Di situ dijelaskan, Bung. Aku berseru-seru pada waktu siang. Oke, terima. Waktu siang berseru, oke. Namun engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Yesus mana ada berseru pada waktu malam? Ini kesalahan cerita dari keadaan yang ada yang dikarang berikutnya untuk disama-samakan supaya sama ceritanya dengan Yesus, tapi salah setting. Harusnya penyaliban itu jangan diturunkan sebelum Sabat. Biarkan dulu Yesus sampai jam 8 malam atau jam 9 teriak-teriak juga di atas. Baru cocok dengan nubuatan. Karena diterangkan dalam kitabnya Yahudi, malam pun orang yang disalib itu masih teriak. Kemudian saudara, kalau Anda menjadikan itu sebagai hal pembenaran terhadap doktrin gereja, tadi saya katakan jangan masuk dulu karena itu adalah cerita yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Kalau yang Anda ceritakan itu betul, berarti Imam Kayafas jauh lebih tahu daripada ente yang muncul 2000 tahun baru ini. Ingat perkataan Yesus, dan Bapa yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau dikatakan Yesus jadi malu, membiarkan aku, Dia tidak membiarkan aku sendiri, ternyata ujung-ujungnya Dia ditinggalkan. Kan pembohong berarti. Artinya Dia tidak dikasihi berarti. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ini adalah Yesus, kemudian Anda mengatakan Dia datang kemudian sebagai orang yang benar, lalu dicurahkan darahnya, akan bertentangan dengan kitab yang lain. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban ini adalah kekejian bagi Tuhan. Yang keempat, ketika Yesus ingin kemudian dibunuh dalam Yohanes 8, apa kata Yesus? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu. Kalau Mazmur itu nubuat untuk pembunuhan terhadap Yesus, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus itu ada Mazmur 22 di dalam dirinya. Ada Mazmur, ada firman Tuhan. Oh, saya ingin membunuhmu karena Tuhan sudah menubuatkan itu. Berarti ada firman. Tapi apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukatakan, dan yang demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Nah, lalu mereka berkata, kami ini adalah, bapak kami adalah Abraham. Kata Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru ingin membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Tuhan. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Kata Yesus, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan malah mau membunuhku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Masakan yang di Mazmur itu iblis? Kalau itu untuk Yesus dan itu dari Tuhan, berarti itu bukan dari iblis. Berarti membunuh Yesus itu bukan keinginan iblis.
Kalau itu nubuat untuk Yesus. Kalau kematian Yesus itu dari Tuhan, maka yang ingin membunuh Yesus bukan anak-anak iblis. Harusnya kalau yang ada di Mazmur ini untuk Yesus dan kematian Yesus itu adalah diizinkan oleh Tuhan, maka harusnya dia katakan gini, Elohimlah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu dia yang membunuh manusia sejak semula dan seterusnya. Tapi faktanya justru tidak begitu. Artinya bahwa ini hanya persengkongkolan yang disepakati oleh konsili-konsili Romawi untuk kemudian menjadikan Yesus ini sebagai tumbal agar dosa-dosa mereka kemudian bisa dibebaskan. Tapi bukan itu, bukan karena dosa, agar mereka bebas sebebas-bebasnya melakukan apapun yang mereka inginkan mengatasnamakan Tuhan. Sekira begitu, Bung. Jadi kalau misalnya Anda mengambil Mazmur 22, berarti Yesus wajib hukumnya juga teriak pada malam hari. Demikian. Silakan. Ya, kalau teriak malam harinya nggak ada, Bang. Yang ada itu mereka menusuk tangan dan kaki. Yang namanya nubuatan, kalau tadi dibilang pencocokan, ya memang kurang lebih seperti itu. Mencocok-cocokkan, dan ya memang cocok nyatanya. Jadi yang nggak cocok itu cerita tentang diserupakan atau Yesus yang lain. Begitu. Kemudian nyambung tentang Amsal, ya, kembali lagi tentang Amsal. Jadi memang betul di Amsal itu kan ada pengajaran bahwa Amsal ini kan termasuk kitab hikmat, ya. Menumpahkan darah orang benar itu adalah kekejian. Dan itu ada di Amsal 16, ayat Amsal 6:16. Orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah akan binasa karena mereka jahat. Jadi memang betul-betul seperti itu. Jadi dari sudut pandang moral atau dari sudut pandang Amsal, pembehenan terhadap Yesus ini adalah kejahatan besar. Bahkan waktu itu Pilatus kan juga sama mengakui, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Jadi betul. Tapi ada juga dari sudut pandang yang lain, Bang Suma. Alkitab mengatakan dalam rencana Allah atau rencana Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, ya, Yesus itu tidak dibunuh karena lemah. Karena dikatakan tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini klaimnya Yesus. Dan Allah sendiri memang mengizinkan kejahatan itu terjadi, dan Yesus menerima penolakan, penghinaan, pemfitnahan, penangkapan, bahkan sampai penyaliban dan wafat. Yesus menerima itu, perbuatan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak. Nah, sebagai para murid juga menerima kejahatan yang diberikan oleh orang-orang itu kepada Yesus, karena nggak bisa melawan, nggak punya power juga. Sama seperti orang-orang Kristen zaman sekarang. Ya, kita menerima kejahatan, penolakan, bahkan penyaliban yang orang-orang jahat itu lakukan kepada Yesus. Perlakuan itu diterima oleh orang-orang Kristen sampai sekarang. Izin bro, Begitu ya, kan. Kang Dito noise sekali tuh, Kang Dito. Lihat aja dulu Kang Dito. Noise. Coba cek. Iya, sorry. Izin bro admin tadi menyimak data yang dibawakan Bang Suma, Yohanes 8 dari nomor 37 sampai 44. Menyimak nggak tadi? Susah, susah. Kalau saya lihat, bro admin mengalami sedikit gagal fokus. Yang di poin tadi, ya, endingnya atau point of view-nya itu yang menginginkan membunuh Yesus itu keturunan Abraham, bukan dari Bapa, bukan dari Elohim. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Gitu bro admin. Kalau kemana? Berarti Kang Dito, Kan tadi sudah saya bilang. Nih, berarti ada mereka ini, oknum, Bang ada admin, oknum berarti yang jahat, yang berarti ingin mereka- gimana? berarti mereka ini Kang Dito pengen kali jadi anak-anak iblis, karena iblis kan pengen kali membunuh Yesus kan?
Bukan seperti itu, ceritanya nggak gitu. Jadi nih, oknumnya siapa saja? Pertama, orang yang membenci kepada Yesus dan dia menolak, bahkan menghasut dan memfitnah. Itu yang pertama. Orang yang kedua, para murid, orang yang sebagai pengikut. Ya, situasinya waktu itu orang yang membenci lebih banyak dan mereka berhasil menghasut. Orang yang menerima Yesus tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan pembelaan. Orang yang membenci bahkan menggunakan tangan Romawi untuk menangkap Yesus. Orang yang para pengikut atau para murid itu hanya menerima perbuatan jahat yang dilakukan mereka. Kalau secara prinsip ingin Yesus wafat, ya tidaklah. Siapa juga yang mau orang baik di PN. Tetapi kondisinya memang seperti itu. Bahkan Yesus sendiri yang sebenarnya bisa melawan, dia tetap menerima kok penolakan itu. Bahkan penangkapan itu sampai penyaliban. Jadi ada dua sudut pandang. Orang yang ingin Yesus wafat karena kebencian, bapaknya adalah iblis. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, bahkan sekalipun Yesus ketika dibenci sampai disalib, itu adalah Bapa sendiri sama seperti Bapaknya Yesus. Berbeda. Kalau karena kebencian, ya kemudian membuat cerita-cerita yang lain misalnya, lah itu karena kebencian. Itu Bapaknya bukan Bapaknya Yesus, tapi si iblis, begitu. Oke. Jadi ketika Anda membawa kitab Mazmur, ya sekali lagi ya, boleh, tapi Kristen ini kan orang di luar dari kejadian penyaliban. Kristen hanya mencocok-cocokkan saja. Setelah menginginkan kemudian konsep dosa mereka ditebus, maka mereka mencocok-cocokkan. Makanya terjadi banyak ya kitab-kitab yang mereka tolak yang tidak berkesesuaian dengan dogma bapak-bapak gereja pada mula-mula. Anda lihat di dalam Mazmur 37 misalnya, nomor 28 dan seterusnya sampai nomor 40. Karena Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Mazmur. Kalau Amsal tadi Anda sedikit agak menyampaikan pesan, nah itu kan cuma hikmah, bukan firman. Nah, sekarang kita lihat dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Berarti Tuhan mencintai hukum tebus dosa pakai binatang, bukan pakai darah manusia. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus orang yang dikasihi, jadi tidak mungkin teriak, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang pengkhianat akan dilenyapkan. Saya baca pelan-pelan. Sebab Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Maka tidak boleh bertentangan. Makanya orang Kristen itu akan kebablasan untuk mencari pelampung. Kenapa? Karena Bible itu membantah dengan akurat. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu sang pengkhianat orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal senantiasa. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Lalu dikatakan orang fasik mengintai orang yang benar. Yudas mencari Yesus ke tempat persembunyian Yesus dan berniat membunuhnya. Orang fasik, pengkhianat mengintai Yesus yang benar dan berniat membunuhnya. Nomor 33. Tuhan tidak menyerahkan orang benar tersebut ke dalam tangan orang fasik tersebut. Tuhan tidak membiarkan orang benar ini dikatakan sebagai orang terkutuk pada saat diadili. Lalu kata Tuhan, pendurhaka akan dibinasakan. Masa depan orang fasik akan dilenyapkan.
orang benar diselamatkan oleh Elohim. Elohim adalah tempat perlindungan orang yang benar pada saat kesesakan terjadi. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan-tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar, sebab orang benar adalah berlindung kepada Tuhan, kepadanya. Apakah ini mau dibatalin? Yesus sendiri mengatakan harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur. Aku orang benar, aku orang dikasihi, akulah jalan, akulah kebenaran. Berarti harus terjadi dong. Orang benar harus dilindungi. Jadi tidak bisa kemudian. Nah kemudian ketika Anda mengatakan nubuatan yang harus terjadi tentang Yesus melalui ucapannya. Nih tak kasih. Melalui ucapannya kan ya, Eli Eli Sabachthani itu terbantah karena itu hanya cocokologi. Sekarang ucapan Yesus sendiri nih, kita lihat. Mungkin Dinda Fandi nanti bisa mengikuti dengan membuka dalil, membuka ini. Matius 17 nomor 23. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia. Membunuh dia, bukan membunuh aku. Mereka akan membunuh dia dan bangkit hari ketiga. Matius 20 nomor 18. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Bukan aku, tetapi dia. Matius 20 nomor 28. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi orang yang banyak, bukan nyawaku. Markus 9 nomor 31. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku. Markus 10 nomor 33. Mereka akan menyerahkan dia, bukan menyerahkan aku. Lukas 18:33. Yesus berkata, mereka menyesah dan membunuh dia, bukan membunuh aku. Ini ucapan Yesus. Ini ucapan Yesus. Jangan terbang ke Mazmur, kejauhan, malu sama Yahudi. Baca Bible aja. Yesus mengatakan mereka akan membunuh dia, mereka akan menyalib dia dan seterusnya. Dia, bukan aku. Tapi sebagai Kristen Anda harus berjuang. Oh enggak, itu maksudnya begini. Ya silakan aja. Tapi kami umat Islam dan orang-orang Yahudi akan menertawakan karena hanya iblis dan Kristen yang menginginkan membunuh manusia demi untuk kemaksiatan yang mereka lakukan. Demikian. Ya, Bang Suma. Langsung ke yang tadi anak manusia ya, tentang sebutan. Ya, setiap orang kan punya sebutan masing-masing ya, dan banyak juga. Nggak harus kemudian satu orang nggak boleh punya beberapa sebutan lain. Seperti di dalam kepercayaan Bang Suma juga, satu orang bisa punya banyak sebutan bahkan sampai 100. Begitu juga Yesus di dalam Alkitab, anak manusia ini terkhusus merujuk kepada Yesus. Misalnya, dikatakan di Matius yang tadi ya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membeen dia. Seorang anak manusia, seorang anak yang diserahkan dan sampai wafat itu merujuk kepada Yesus dalam Alkitab. Kemudian di Matius lagi, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Yang diserahkan siapa kalau bukan Yesus lagi? Di dalam Markus, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dalam fokus cerita Alkitab, orang yang menanggung banyak penderitaan itu ya Yesus. Disebutnya anak manusia. Di dalam Lukas juga sama. Anak manusia akan diserahkan. Jadi tentang anak manusia kita nggak ada cerita lain, manusia lain nggak ada. Itu merujuk kepada Yesus 100%. Jadi kalau misalkan dalam pandangan Alkitab yang disebut anak manusia, kenapa Yesus tidak mengatakan aku? Ya itu memang sebutan dia, sebutan yang lain, bukan kepada manusia lain selain Yesus. Bang Begitu. Saya, Dinda, sabar. Bro Admin, saya mau tanya, Yudas itu anak manusia atau anak monyet? Yudas anak manusia. Oke, Tetapi baik, dah ketika selesai. Silakan, lanjut.
Ya, tetapi rujukannya yang diserahkan itu bukan Yudas. Yang diserahkan itu Yesus. Anak manusia akan diserahkan. Nah, yang diserahkan bukan Yudas kok. Yudas yang menyerahkan. Jadi bukan Yudas. Salah kalau bilang Yudas. Ini saya sedikit koreksi ya, Bang Bro Admin ya. Bang Bro Admin kelihatannya agak sedikit nggak connect nih sama pembicaraan yang disampaikan. Poinnya adalah Yesus mengatakan dia bukan anak manusianya. Bang Bro Admin, what's wrong with you? Fokus please. Kita sama-sama menyimak. Fokus poinnya adalah Yesus mengatakan dia, bukan aku, tapi him, not me. Ini dua kali nih Bang Bro Admin mengalami logical red hearing ya menurut kita. Jadi alangkah baiknya kita kasih kesempatan sama yang lain ya Bro Admin ya. Mohon maaf ya. Kayaknya Bro Admin perlu nih belajar fokus apa yang disampaikan oleh narasumber gitu ya. Izin ya, mohon maaf Bang Bro Admin. Ya, silakan Bang Ben. Silakan. Iya, iya. Iya, tapi jangan turun Bro Admin ya. Ini ada Bang Daniel juga, ada Bang Ben, silakan. Yang Kristen. Kalau ada yang mau ditanggapi. Bang Daniel mungkin ada yang mau disampaikan ke Bro Admin. Karena kalau mengimani Yesus mati itu iblis lah yang menjadi bapakmu, Bang. Silakan Bang Daniel atau Bang Ben, silakan. Bang Ben dulu boleh. Oke, Bang Ben, silakan dibuka mikrofonnya Bang Ben. Atau Bang Daniel di mute aja dulu Bang Daniel, Bang Ben aja dulu coba. Silakan Bang Ben. Pertanyaannya apa, Os? Hah? Apa pertanyaannya? La ilaha illallah. Coba teman-teman Kristen ini belajar fokus dulu, Dang. Kalau diskusi itu belajar fokus. Apa materi yang disampaikan dari kedua belah pihak itu fokus didengarkan, disimak. Kalau ada pulpen dengan kertas, dimakan. Dicatat. Ada pulpen Makanya kertas saya dicatat. heran nengok tadi. Itu diskusi. Apa ceramah? Panjang-panjang amat ceritanya. Ya makanya dicatat, Bang. Kalau ada kertas dengan pulpen dicatat. Gitu, Bang. Kita kan diskusi, bro. Bukan ceramah. Singkat saja gitu loh. Jangan sampai tuh. Yang lain ngantuk loh. Penonton pun ngantuk. Yang naik pun ngantuk. Gitu loh. Apa ini naik-naik malah framing curhat. Jadi nggak nyimak dari tadi, ngapain di atas? Panjang aja nggak paham, apalagi pendek. Dinda. Iya, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bro Masya Dah. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, lanjut. Dinda Juma sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa tadi diskusinya Dinda? La haula wala quwata illa Lupa juga saya lupa. Itu loh. Ini, saya ulang. Itu tema aja, itu tema Islam memuliakan Yesus. Itu gimana itu? Ya, pokoknya Bang Zuma guru saya selalu saja ya Bang ya. Coba jelaskan Bang Juma. Iya. Islam memuliakan Yesus. Gimana? Iya, pasti dong. Ketika orang Kristen menggaungkan Yesus mati terkutuk, kami menolak, kami nggak mau, kami nggak setuju. Ada hal apa dia harus mati terkutuk? Kenapa? Salib itu apa, Bung? Salib itu hukuman bagi orang yang terkutuk. Oke, stop dulu sampai situ berarti jelaskan. Nanti panjang-panjang nggak ngerti. Iya, tapi jangan emosi, santai aja. Enggak emosi. Dikatakan terkutuk. Karena Yesusnya. Tapi setiap manusia yang disalibkan itu terkutuk. nah, Yesus disalib nggak? Iya, Yesus paham. disalib nggak? Ya, Yesus disalib nggak? Dulu paham gitu. Iya, paham. Yesus disalib nggak? Oke. Yesus disalib nggak? Yesus disalib untuk menggenapi firman-Nya, bukan kan? Ya. Larinya ke situ. Gimana? Larinya ke sana. Mana ada firman Manusia yang Tuhan? disalibkan Dengar. itu benar, terkutuk. Saudara, menggenapi
betul menggenapi firman. Siapa? Orang terkutuk harus disalib. Itu yang digenapi. Yesus Terkutuk itu tidak dulu. pernah bersalah, Bang Juma. Tidak Nah, pernah bersalah. alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti bukan dia yang disalib, Cak Ayu. Bukan dia. Loh, dengar Bang. yang dengar, disalib dengar, itu orang yang dikutuk. dengar bentar. Apakah ibunya tidak mengenali anaknya, Maria? Apa hubungannya? Yang disalib itu Kamu bilang tidak, yang disalibkan itu bukan Yesus. Masa ibunya nggak kenal siapa yang disalibkan? tradisi yang terjadi pada zaman itu, penyaliban itu hanya diperlakukan kepada manusia yang dikutuk. Adapun mukanya, wajahnya dan seterusnya, buktinya Maria tidak mengenalnya. Wajahnya bukan ditutupi. Gitu. Cik. Kok ke-mute? Bang Zuma? Brunda, ke-mute itu. Iya, saya ini kawan ngopi-ngopi. Ya gitu. Dudukkan dulu perkaranya. Benar kata Bang Juma, manusia yang disalib itu terkutuk, benar. Cuman Yesus itu bukan manusia berdosa. Nah, berarti dia bukan dikutuk. Untuk mengenapi firman-Nya, seperti kata Bang Juma. Firman apa? Firman apa? Di mana Tuhan menjadikan tumbal penebus dosa manusia itu di mana? Di mana saya bisa dapat? Di mana? Di mana saya bisa mendapatkan Tuhan menghapuskan dosa manusia dengan menggunakan tumbal manusia itu di mana ilmunya? Datang ke dunia juga sudah ada situ perintahnya. Jadi perintah apa lagi Sedek? Ngarang-ngarang aja ini. Dia akan berarti disalibkan. Yang kata Bang Juma tadi betul, manusia disalibkan memang terkutuk, betul. Cuman ya iya, berarti bukan berdosa. Berarti Anda menyembah makhluk terkutuk. Dah selesai. Astaga. Loh, yang mana yang terkutuk? Iblis atau Yesus? Kan udah saya jelaskan, manusia yang disalib itu terkutuk. Cuma ya berarti Yesus terkutuk. Cuman dia bukan bersalah, bukan ada buat dosa. Kalau begitu salah tangkap, salah salib. Kok salah salib? Lah, yang harus disalib itu orang terkutuk, Cak Kangkung. Kenapa pula Yesus yang tidak bersalah itu disalib? Hah? Apa? Menggenapi firman-Nya. Sebelum datang ke dunia dia sudah menggenapi firman-Nya. Dia akan mati di kayu salib. Berarti dia bunuh diri, datang bunuh diri berarti. Bukan, untuk menebus dosa manusia. Di mana konsepnya? Ilmu dari mana itu Anda dapatkan? Dosa dihapus dengan darah manusia itu ilmu dari mana, Cak Kangkung? Bunda Juma. Makanya kalau kamu pahami Alkitab itu, pahami betul-betul, jangan baca. Loh, saya pula yang disuruh paham. Orang yang sudah paham. Sekarang pertanyaan saya nih, saya ulang lagi. Salib itu berlaku untuk manusia yang dikutuk Tuhan, betul? Bukan dikutuk Tuhan, manusia yang terkutuk, bukan dikutuk Tuhan. Iya, karena dikutuk Tuhan. Baca. Bukan. Ulangan 21 nomor 23. Orang yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka dia dikutuk oleh Tuhan. Baca Ulangan 21, 22, 23. Jangan bantah dalil, tidak bagus. Itu gila namanya. Kitab suci sendiri dibantah. Ulangan berapa tadi? Bentar. Nah, 21 sampai 21, nomor 22 sampai 23. Nah, gitu dong. Suka saya kalau lawan diskusiku mau belajar. Ya, belajar ya, Cak Nduk. Sahabat Bunda, saya cari dulu. Ulangan 21 ayat 22, 23. 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayat dibiarkan semalaman pada tiang itu. Tetapi sebab tunggu dulu. Sebab seorang terkutuk oleh Allah, janganlah kepadanya. Ini kan di perjanjian lama. Gimana? Ya itu yang dikutip oleh Paulus. Baca Galatia 3 nomor 13. Kitab Paulus itu perjanjian baru. Gimana? Itu betul. Paulus, baca Galatia 3. Baca Galatia 3 nomor 13. Yang itu dulu kita bahas ulangan tadi. Iya, tapi kan kita merujuk ke sana atas petunjuk Bapak Paulus.
Galatia 3 nomor Paulus- 13, Paulus itu, Kristus bentar. telah Paulus itu menebus. bercerita di perjanjian baru, Dinda. Iya, tapi dia mengutip perjanjian lama. Oke, ayat berapa? Galatia 3 nomor 13. Bentar. Ye. Galatia 3 nomor 13. Nah. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Tuh, ada terkutuklah orang yang gantung pada kayu salib. Kan betul saya bilang tadi. Nah, berarti Manusia pada zaman terkutuklah. itu. Hah? Berarti terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Iya kan saya bilang tadi betul kan? Sama. Siapa yang digantung? Yesus. Bukan hanya Yesus, manusia. Mulai ngaco. Bukan hanya Yesus yang disalib. Oke, saya tanya. Mulai ngaco. Waktu Mulai. Yesus salibkan ada berapa yang disalibkan? Iya, tapi yang Anda Enggak, imani saya tanya dulu ada berapa yang salibkan? ada 3. Nah, kan bukan hanya Yesus. Nah, yang duanya ini disalib karena apa? Karena kejahatan. Nah, berarti Yesus juga adalah pelaku kejahatan. Bukan. Berarti salah salib. Bukan. Berarti salah tangkap. Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Berarti salah tangkap kalau begitu. Bukan salah tangkap. Loh, yang disalib orang jahat, bukan orang jahat. Ya, kalau yang disalib itu bukan orang jahat, berarti salah tangkap. Hukuman salib itu, kawan, Kalau misalnya salah hanya tangkap, berlaku, dengar, hukuman salib itu hanya berlaku bagi pelaku kejahatan yang dikutuk oleh Elohim. Kalau Yesus bukan pelaku kejahatan dan tidak dikutuk oleh Elohim, berarti salah tangkap. Anda itu salah penafsiran ya. Lalu gimana, yang benar yang mana? Aduh, Bang Juma. Loh, dalilnya mengatakan begitu, yang disalib orang yang dikutuk. Kalau Yesus tidak itu dikutuk, rela mati disalib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. nenek Yang berdosa mukiter, ini, kita ini ilmu dari berdosa. mana? Ilmu dari Dia mana itu? dia Ilmu rela dari mati mana? karena Jangan menebus bicara dosa sendiri, kita jangan itu. bicara sendiri, jangan kayak robot baterai. Jawab pertanyaan, ilmu dari mana Yesus menebus? Saya Silakan. memberitahukan ya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengandungkan anaknya yang tunggal Untuk? supaya setiap orang yang percaya kepadanya Percaya. beroleh. Bukan dikatakan supaya setiap orang yang menyalibkan, bukan. Tapi setiap orang yang Dia rela percaya. disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Dari mana ilmunya? Di ilmu agama mana kamu dapat dosa dihapuskan dengan menggunakan darah Nah, manusia itu? kita ini Ilmu kita dari mana? berdosa. Hah? Apa pula kau Kita ini sibuk dengan berdosa dosa? ya. Nah, Dengerin dulu, kita ini berdosa. terus? Kenapa Terus? dia rela mati salib? Kenapa? Dia menebus dosa kita. Nah, Yang terus berdosa ini. kalau dia Selayaknya kita ini dihukum. terus Dia merelakan dirinya disalib. ilmu dari mana itu? Dapat Coba ilmu kita dari lihat mana? di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-8. Kan Yesus sudah bilang, Filipi kalau 2 ada orang ayat 5 sampai dengar dulu. Kan Yesus sudah bilang, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Ini akibatnya. Nah, kan salah penafsiran. Salah penafsiran lagi. Yesus berkata, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus kau percaya, itu namanya dompala kardoba, masolan generasi. Ini akibatnya. Bang Zuma, Bunda, tuh. ini bisa dilantunkan dengan suara indah nggak ini? Ini Bang Zuma 24 nomor 4 dan 5. Masolan generasi. Aduh, parah. Itu Yesus mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat, agar jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata,
akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Cahayu. Ketika Paulus datang, buru-buru dari ufuk utara, lari tergesa-gesa, nabrak pohon, nabrak semua yang ada di depannya karena buta. Ditanya sama orang, lu kenapa lu? Kerasukan setan apa lu? Aku ketemu dengan apa? Dengan Mesias. Di mana? Di padang gurun. Nah, murid-murid mendengarkan ini, menurut gurunya, mereka percaya atau tidak percaya? Coba kau jawab, Dek. Dek. Coba kau jawab. Ketika Paulus datang membabi buta 3 hari 3 malam, buta matanya, ditanya, kamu kenapa matamu? Kenapa kayak gitu mata lu? Aku ketemu dengan Mesias, Om. Ketemu dengan kucing. Masya Allah, makasih Bun. Lalu kata Yesus, jangan ente percaya. Orang Kristen percaya, inilah jadinya. Segala macam upaya dilakukan supaya darahnya Yesus menjadi penebus dosa maksiatnya. Bung, salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk, bukan untuk tebus dosa. Cak kongkong. Masya Allah. Barakallah fik. Nah, Bunda Mila marah kayaknya ini. Silakan. Silakan. Dinda, kamu belum paham masalah itu. Ya lama, pandai-pandaian. Masalahnya kamu belum paham. Kita panjang lebar cerita juga kamu nggak paham. Loh, itu masalahnya. Jelaskan kepada saya, salib itu hukuman untuk orang yang dikutuk atau orang diberkati? Itu dulu. Kalau kalian sudah bisa lolos di sini, Kan sudah jelas tadi. Manusia yang disalibkan itu manusia terkutuk. Nah, betul. Nah, Ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus yang tidak terkutuk ini, Tuhan izinkan kagak? Makanya saya bilang. Makanya sampai ke situ. diizinkan katanya. Wah, parah. Mana? Coba. Gimana bisa dikatakan diizinkan? Iya, kalau di Alasannya? di Alkitab memang ceritanya itu diizinkan. Yesus Mana? diizinkan untuk Silakan. ditolak. Coba Yesus dalilnya diizinkan mana? ditolak. Dalil di mana Bapak mengizinkan membunuh orang yang dikasihi? Mana dalil? Ya, oke. Sekalian menjawab ini ya. Nanti Ya. saya bertanya nih, Bang Suma. Yesus Ya, memuliakan Yesus itu Ya. karena apa begitu ya? Nah, menurut Paulus begini ya. Iya. Menurut Paulus ini kebetulan karena tadi ngulik Paulus juga. Dikatakan di surat Paulus ini di Filipi, ia atau Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam pengajaran Paulus, itulah sebabnya Allah sangat memuliakan dia. Dan Tapi dikutuk. mengaruniakan kepadanya nama di Kan atas nggak segala nama. nyambung. Dimuliakan tapi dikutuk, kan nggak nyambung. Ya, menurut surat Paulus, Yesus itu dimuliakan oleh Allah karena ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan Padahal sampai mati di kayu salib. Dia tetap taat sekalipun ditolak. Padahal ia sekalipun merendahkan diri. Yang mengambil rupa manusia itu adalah Elohim itu sendiri. Kontradiksi lagi. Nah, pertanyaannya Bang Mana Joma, Anda bilang kontradiksi? ini kan Ya kontradiksi dong. Karena yang menjadi Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Filipi 2 Dalam nomor 6 nomor 7 nomor Pemikiran 8. kamu itulah yang salah. Itu Mas, terus bagaimana kontradiksi? kau Itulah. tuding terus saya, tuding aja terus. Saya berdasarkan dalil, kau berdasarkan anusmu. Salah penafsiramu. Tafsir lagi. Filipi 2 nomor 6. Pakai Elohim ini ya, pakai mengosongkan pengertianmu. dirinya. Inilah makanya Kacamata kuda. kamu itu- Mama. Filipi 2 nomor 6, Dek. Tuhanmu mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian Mana bilang kontradiksi? Nggak ada kontradiksi di situ. Loh, itu di dalam Filipi 2. Kulempar juga asbak nanti kau ya. Filipi 2 nomor 6, nomor Nggak ada 7. kontradiksi di situ, benar-benar itu.
Mampus, udah kau ke neraka saja sana. Tuhanmu sendiri yang datang mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas pohon. Sekarang kenapa ada lagi Tuhan yang memberkati dia? Gimana ceritanya? Banyak kali Tuhan kau. Bang Suma. Tadi kan versinya Filipi ya, versi Paulus. Sekarang sesuai dengan pertanyaan. Iya. Karena apa Islam memuliakan Yesus itu karena apa? Oke, saya jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah Tuhanku menjadikan aku sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada. Berarti kalau saudara Kristen bercerita tentang oknum yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, iman kami mengatakan beliau diberkati bukan dikutuk, tapi dia diberkati dimanapun beliau berada. Ini yang kami berikan kepada beliau. Kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Mulutku nih, saya bukan Kristen. Saya tidak pernah mengaku pengikut Yesus. Saya bukan penyembah Yesus. Saya tidak memegang sebagai kitab Yohanes sebagai kitab dalam imanku. Tetapi mulutku itu alergi dan sangat-sangat tidak senang mengatakan Yesus itu mati secara terkutuk. Takut mulut saya, apalagi hati saya, apalagi sampai mengimani. Maka saya mengatakan yang dikutuk itu iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 17, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang dan satu di antaramu adalah iblis. Maka yang dikutuk hanya iblis. Yesusku mustahil dikutuk, beliau manusia suci, terkemuka dari perawan yang suci, membawa risalah keselamatan kepada Bani Israel. Beliau adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada manusia Israel yang sampai kepada Tuhannya setelah zamannya akan sampai kepada pencipta kalau tidak melalui ajarannya. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis-shalah waz-zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Aku tidak kena celaka. Jadi aku tidak disalib, ditombak, diludahi, bukan aku. Yang ditampar dan disalib itu adalah orang lain yang diserupakan dengan aku. Jadi kami umat Islam itu, kalau mendengarkan saudara Kristen, itu miris loh. Nyanyi kalian, memuja-muja Yesus, tapi sebelumnya Anda hina, Anda iakan, dia dinistakan. Padahal ada dua jalan yang dikasih. Ada dua jalan. Antara diselamatkan oleh Tuhan, atau mereka atau dia dibunuh. Ada jalan. Anda mengakui dia maha kuasa, Anda mengakui Tuhan itu maha perkasa, Anda mengakui segala-galanya. Tapi Anda mengaminkan, mengiyakan orang-orang fasik, para pengkhianat, orang-orang kufur, para pendengki, para pembenci, para pengkhianat Yesus untuk melampiaskan angkara murka mereka kepada orang suci tersebut dengan iming-iming apa? Dosa kalian dihapuskan. Hei, manusia koclok! Tidakkah ada lidahmu? Tidak adakah kepalamu? Tidak adakah mulutmu yang bisa bertobat kepada Allah sendiri tanpa melalui pembunuhan anak orang? Tidak bisakah kamu sujud di hadapan Tuhanmu, ya Rabb? Aku bertobat atas segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Kenapa harus kamu bunuh orang demi dosa-dosamu itu? Kenapa jadi pengecut? Tuhan itu maha pengasih.
Tuhan itu maha penyayang. Kau datang kepadanya, kau bertobat di hadapannya, kau ungkapkan dosa-dosamu kepadanya. Tidak perlu kau bunuh orang lain untuk dosa-dosamu. Menghadap kepada Tuhan, karena Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat, Tuhan maha membaca hati, Tuhan maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kau datang pada dia, kau sujud pada dia. Tuhanku, dari kecil aku melakukan dosa, aku melakukan maksiat, mohon ampuni segala dosa-dosaku. Kira-kira Tuhan pencipta langit dan bumi ampuni enggak? Diampuni enggak? Diampuni. Terus kenapa harus ada tumbal kayak ajaran setan? Kenapa harus mencontoh ajaran Dewa Molok? Seakan-akan Tuhan itu kasar, seakan-akan Tuhan itu peminum darah. Aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kau tidak beriman bahwa aku pernah datang jadi manusia, dibunuh oleh manusia kafir untuk dosa-dosa kalian, apa yang Tuhan mau? Jati diri, harga diri, biar dibilang, oh hebat Tuhanku, tepuk tangan untuk Tuhan. Oh Tuhan, kamu memang hebat. Oh gila Tuhanku, tepuk tangan, kau mati untuk kami. Itu rupanya yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak, yang diinginkan oleh Tuhan hatimu. Kau datang sama dia, kau bertobat sama dia, karena Yesus mengajarkan apa yang harus aku lakukan, wahai Tuhan, ya Tuhanku Yesus. Bertobatlah, 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 bertobatlah. Itu ucapan Yesus. Tidak pernah dia mengatakan, imani darahku, imani dagingku, makan dagingku, darahku, benar-benar seperti apa yang dilakukan oleh Kristen. Tidak sama sekali. Justru kalau Anda belajar dengan baik, Yesus dia mengatakan apa? Bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Tidak ada itu imamat 1 nomor 2. Apabila orang-orang Israel sampaikan kepada mereka, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban untuk penebus dosa bagi mereka, ajarkan agar mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Yesus juga mengatakan, Matius 8 nomor 4, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam, katakan kepada mereka, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus pun setelah mengajarkan Kristen kembali ke tanah Yerusalem, dia kembali melakukan persembahan kurban setelah mengajarkan ajaran Kristen. Jadi saudara, kami umat Islam ketika dikatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, aku diberkati dimanapun aku berada. Lalu kalau diberkati, kenapa harus disetarakan dengan maling, disetarakan dengan manusia yang dikutuk? Demi nafsu Paulus, Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena Kristen. Sebab ada tertulis, ya Allah ya Karim, bukankah kutu itu hukuman bagi pelaku dosa? Bukankah kutu itu hanya untuk pelaku maksiat yang dikutuk oleh Elohim? Apakah Yesus dikutuk? Tidak. Lalu buat apa dia mati? Untuk dosa-dosa kita. Kalau Yesus korban penebus dosa, lalu Anda tuhankan, lebih baik Anda tuhankan sapi. Kenapa? Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu trinitas, 1 ekor. Kulitnya, dagingnya, taiknya, bakarlah. Itulah korban penebus dosa. Kalau Anda menghargai tumbal penebus dosa, sapi yang Anda sembah. Jangan manusia, kasihan. Anaknya orang, anak sematawayang ditumbalkan untuk dosa-dosa kalian. Jangan. Mending sapi, karena ada kaidahnya. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, taiknya, kulitnya, dagingnya, bakar. Itulah korban penebus dosa. Itu baru perintah. Kalau kalian pingin kali kemudian korban kalian tuhankan, sapi kalian sembah, sapi. Lebih bagus sapi daripada kalian menyembah makhluk roh yang dijual oleh Paulus kepada Roma. Lebih baik sapi. Kenapa kalian menyembah sapi? Karena sapi adalah alat untuk menebus dosa. Kenapa tidak menyembah Yesus? Karena Yesus bukan alat nebus dosa, dia manusia. Sedangkan yang diperintahkan untuk nebus dosa itu hanya hewan. Sapi lu ambil, sapi. Ini mau kurban, ambil sapi salah satunya, ambil tainya, ambil 1 karung, 1 kontainer, bakar untuk dosa-dosa kalian. Jangan anak orang. Saya kira begitu saudara admin. Jadi ketika dikatakan Islam memuliakan Yesus, jangan ragukan itu. Kami umat Islam tidak sempurna keimanan kami kalau kami tidak beriman kepada Yesus.
Ingat, Yesus itu adalah nama dari Yeshua Hamasia. Dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Yesus hanya dikatakan Yesus karena ingin dijual kepada orang Roma yang menggunakan bahasa Yunani. Tapi itu bercerita tentang oknum yang sama dengan apologetika yang berbeda, cara kita yang membedakan, iman kita yang membedakan. Saya kira begitu, saudara. Kecintaan kami kepada Yesus jangan Anda ragukan. Setiap kami mengucapkan nama beliau dalam Islam, kami menyebutnya Hosana, Hosana, Hosana alaihi salam dalam bahasa Arab. Alaihi salam, keselamatan atasnya, pujian atasnya. Itu umat Islam. Kata Yesus, ketika ia datang, itu roh kebenaran, maka dia akan memuliakan aku, dan kemuliaan itu hanya ada di Islam. Saya kira demikian. Saya cari teh sapi dulu untuk tetangga saya. Silakan. Ya, Kang Dito itu disapa dulu. Allahu Akbar. Disapa dulu itu Bang siapa nih? Sama Al, Bang Vano sama Al. Teman-teman bantu di follow juga. Dipromosikan juga akunnya Bunda Mila ya, Kang Dito ya. Silakan Kang Dito. Iya, baik. Selamat malam. Juma. Ya, malam Bro, Al-Qudus. Iya. Al-Qudus. Iya, saya bertanya sama Bang Juma. Ntar dulu disapa dulu yang satunya, Bang. Ntar dulu, sabar Bang, sabar. Nafsu amat. Bentar. Bang Vano, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Islam. Ya, di mute dulu Bang ya. Silakan Bang Al-Quds. Ya, selamat malam semuanya ya. Berdasarkan dengan tema yang kalian angkat, ya, Islam memuliakan Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Juma, dasar apa Bang Juma menyatakan bahwa Islam memuliakan Yesus, sementara Bang Juma menghujat Yesus? Ayo. Saya terlahir sebagai apologet dalam bahasa Islam, dai. Apa itu orang yang melakukan syiar, tablik. Kebetulan saya mengambil bagian dai lintas agama. Maka saya mengatakan saya adalah apologet Islam. Apologet artinya pembela Islam. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan saya menghujat, saya menghina Yesus, kenapa itu bisa terjadi di permukaan? Karena saya masuk ke ranah kekristenan, di mana Kristen mengimani yang disebut Yesus Kristus itu adalah manusia yang dikutuk, yang ditampar, diseret, diludahin, dan seterusnya. Dan menurut tataran pengajaran Yesus di dalam Bible itu sendiri, ada Kristus palsu yang adalah penyesat. Berarti dari sudut pandang ini saya mengatakan, ketika saudara melihat saya di permukaan seakan-akan dalam tanda kutip menghina Yesus, menistakan Yesus, berarti itu dalam ranah Kristus yang datang kepada Paulus, bukan anak Maria. Saya sangat memuliakan anak Maria, semulia-mulianya, selayaknya beliau adalah nabi. Saya memuliakan beliau. Makanya saya memperjuangkan harkat diri beliau. Saya mencari kemudian orang-orang yang mau mendengarkan bahwa Yesus anak Maria itu adalah manusia suci. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah Kristus yang diduga kuat palsu. Itu. Jadi saya sedang berhadapan dengan orang Kristen, kelompok manusia yang menghinakan Yesus dan menggabungkan Yesus anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Yesus anak Maria manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia tidak ditampar, dia tidak diludahin, dia tidak diseret, dia tidak ditelanjangin, dia tidak digantung, dia tidak ditombak, dia tidak dibunuh, dan dia tidak dikutuk oleh Tuhan. Beliau manusia suci. Ketika Roh Kudus datang kepada ibunya, apa kata Roh Kudus kepada ibunya? Innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiya. Roh Kudus berkata, wahai Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepenabu, yaitu seorang anak laki-laki yang kudus. Berarti dia
tidak terkutuk. Di dalam kitab saudara ada Yesus yang kudus, ada Yesus terkutuk. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah manusia yang kudus, dia hamba Tuhan yang kudus. Sedangkan pada Paulus, Yesus itu adalah orang yang dikutuk. Dua Yesus yang berbeda. Kristen muncul. Anda ingin menggabungkan antara Yesus kami dengan Yesusnya Roma. Tidak bisa. Beda Yesusnya Romawi, beda Yesusnya umat Islam. Beda. Kalau Yesusnya umat Islam, tidak disalib, tidak dibunuh, diberkati dimanapun dia berada, baik di bumi, di rahim ibunya, di langit, dimanapun dia berada, dia selalu diberkati oleh Tuhan. Sedangkan Yesus Roma adalah pengganti dewa Zeus yang dijual kemudian ke seluruh dunia. Dewa Zeusnya Katolik atau Romawi kuno itu disembah dengan mengatasnamakan Yesus kami. Makanya konsep doktrin dan dogmanya itu beda. Yesus datang ketika ditanya, coba Anda lihat di dalam Matius 19, baca 12 sampai nomor 16. Ketika ditanya Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Hebat kali. Ditanya, apa? Yang pertama, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, hormati orang tuamu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini. Itu kata Yesus. Orang kaya ini mengatakan apa? Oh, kalau itu saya semuanya sudah lakukan. Yesus mengatakan apa? Kalau begitu, kamu sudah melakukan itu semua, berarti tinggal satu. Saya ketika pertama kali membaca ini dan mengejar kemudian kebenaran penyaliban nebus dosa, saya berharap data terakhir itu yang satu itu apa? Kamu harus percaya bahwa aku mati untuk menebus dosa kalian, baru bisa selamat. Ternyata bukan, kawan. Yang terakhir itu apa kata Yesus? Jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada itu. Malah yang pertama ketika apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama apa? Justru membatas salib. Apa itu? Jangan membunuh. Parah kali salib ini. Berarti jangan menyalib. Kalau menyalib tidak memperoleh hidup kekal. Kalau yang menyalibnya saja tidak memperoleh hidup yang kekal, apalagi yang mengimani salib. Itu saudara. Makanya kami hadir sebagai umat Islam ini bukan membenci kalian, enggak. Karena sayang kalian. Habis waktu kami, tersita waktu kami. Kami kalau menyajikan seperti ini, yang diuntungkan kalian. Kalian menerima, kalian masuk surga. Kami belum tentu. Tapi kalau kalian menerima apa yang kami sampaikan, kalian masuk surga. Kami belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya karena kami punya dosa-dosa dari kemarin. Kalau kalian masuk ke Islam, dosa kalian semua telah segera seketika itu juga dihapuskan. Tapi kalau kami punya dosa-dosa, ya alhamdulillah kalau Allah mengampuni dosa kami. Tapi yang disebut mu'alaf, begitu mereka meninggalkan agama yang lama, masuk ke Islam, dia terlahir kembali seperti bayi. Dia kembali fitrah. Nah, sedangkan kalau kalian yang mengajarkan Kristen kepada saya, hadiah yang kau kasih ke saya itu neraka. Contoh, bukti di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir Yesus, dikatai Yesus sebagai pembuat kejahatan, dan Yesus tidak mengenalnya. Ketika saya percaya kepada kalian, khotbah kalian, saya masuk ke dalam Kristen, maka Yesus mengusirku. Itu yang hadiah yang kalian kasih ke aku. Aku nggak mau. Tapi kalau Anda masuk ke Islam, apa yang aku kasih? Qad aflahal mu'minun alladzina yaritsunal firdaus. Beruntunglah orang yang Islam ini, orang-orang mukmin ini, karena merekalah yang mewarisi surga Firdaus. Kepadanya diberikan warisan berupa surga Firdaus. Wow, keren kan? Anda masuk di Islam, Anda cinta kepada Yesus. Tidak ada itu Yesus diludahi, tidak ada itu Yesus ditampar, ditelanjangin, tidak ada itu patung-patungnya penghinaan seperti itu, tidak ada. Murni la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Murni, tak ada embel-embel. Itu
Hidup kekal, kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau Tuhan yang telah mengutusku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti apa? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Berarti imannya Islam. Wa iskala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari bani Israel. Subhanallah, iman kami mantap kali dengan Yesus ini. Bagaimana dengan Anda? Siapkah Anda diusir oleh Yesus? Udah, kembali ke tema dulu Bang Juma. Ya, kembali ke tema dulu. Bang Ben sudah mulai kencing dia, tapi kencingnya nggak lurus. Sudah mau malam ini, kita kembali ke tema. Ya, silakan. Bang Zuma, tadi QS-nya apa ya? QS berapa ya? Yang mana itu, Bang? Yang kan Islam memuliakan Yesus. Karena apa? Tadi Ya, itu aku tadi. lupa QS berapa itu yang menyebutkan. Surah Maryam. Surah Maryam. Oh ya, Maryam Iya. berapa ya? Maryam ayat berapa itu, teman-teman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdul, ayat 30 sampai 30 sampai 35. Ya, Masya Allah, ini adik-adik saya yang pintar-pintar. Masya Allah, subhanallah, syukran. Oh ya. Berarti pada intinya karena taat ya, Bang Zuma ya. Sehingga dimuliakan ya. Nah, dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Ini kan Islam memuliakan Yesus karena Yesus taat. Berarti waktu itu Yesus sebagai seorang Yahudi yang taat begitu ya. Iya, dia seorang nabi. Iya. Jadi karena ketaatannya sebagai seorang Yahudi, sehingga Islam atau Tuhan memuliakan Nabi Isa. Iya, beliau memang nabi yang diutus. Dari bayi beliau sudah bicara, Bung. Oke. Ketika ibunya dituduh berzina, beliau membela ibunya. Ini Abdullah, ibuku bukan seorang pesina. Aku ini adalah hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Iya, Bang Zuma. Pertanyaan berikutnya nih. Waktu itu apakah Nabi Isa juga mengalami penolakan dan penghinaan? Iya. Sempat nggak ditolak? Sempat nggak dihina? Sempat ya. Al-Quran surah Ali Imran, saya lupa ayatnya. Ali Imran surah Al-Maidah, Al-Maidah ada, Ali Imran ada. Ketika kemudian beliau ditolak oleh Bani Israel, kemudian Allah kemudian menyelamatkan beliau dari penolakan. Ali Imran ayat 45 sampai seterusnya. Iya. Berarti dia di situ fokusnya perbedaannya ya. Kalau pengajaran Paulus di dalam Filipi sama juga karena ketaatan. Tetapi Yesus ini taat ditolak bahkan sampai difitnah dan ditangkap. Kalau dari versi Islam ditolak sempat, tapi tidak ditangkap begitu ya. Kenapa nih? Kenapa justru malah dimuliakan ketika Isa ini maksudnya menggantikan orang lain atau memilih orang lain untuk menggantikan dia gitu. Kenapa nggak taat sampai mati gitu? Jadi gini, Bung. Nabi Isa datang diutus kepada Bani Israel dari sejak dia bayi udah ditolak oleh kaumnya. Allah memberikan kemudian mujizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya supaya sebagai ujian bagi Bani Israel. Apakah Bani Israel ini di penghujung utusan terakhir bagi mereka mau bertobat? Karena Nabi Musa ketika datang menyelamatkan mereka dari perbudakan, dari apapun, dari penjajahan dan seterusnya, tapi tetap aja tidak mau beriman kepada pencipta langit dan bumi. Mereka kemudian masa bodoh. Nah, Tuhan saking cintanya diutus lagi yang terakhir nih. Aku utus dia tanpa ayah sebagai contoh pelajaran kepada mereka bahwa aku mampu melakukan apapun. Apakah dengan ini kemudian mereka bisa membuka hati? Ternyata enggak.
Nabi Isa datang, lalu mereka